Gak perlu dipaksa-paksa. Prabowo akhirnya membuka kedoknya sendiri. Ajang perang pun terbuka. Ini bisa kita lihat dari PDIP yang mulai blak-blakan menyerang Prabowo lewat kegagalan proyek food estate. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Seperti yang sudah saya paparkan dalam video sebelumnya, saat ini kita sebenarnya sedang menyaksikan pertarungan antara Prabowo versus Jokowi. Semacam pertarungan lanjutan dari 2 kali kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo memang sudah bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi, yang kita semua mengira adalah demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, siapa sangka, ternyata Prabowo masih saja berambisi untuk jadi presiden. Dari partainya saja, Gerindra, sebenarnya sudah kelihatan bahwa ambisi Prabowo ini tidak akan pernah padam ya. Gerindra itu kan partai besar ya. Namun kita tidak melihat adanya kaderisasi yang menghasilkan calon-calon pemimpin baru di sana. Sandiaga Uno, dia saja keluar dari Gerindra. Ini bisa jadi cerminan bahwa tidak ada kesempatan buat orang lain di Gerindra untuk nyapres selain Prabowo. Di lain pihak, memang tidak ada larangan untuk maju nyapres lagi ya. Itu hak Pak Prabowo tentunya. Namun majunya Prabowo ini kan menimbulkan pertanyaan. Apa Pak Prabowo tahan keliling dan kerja keras seperti Presiden Jokowi? Sudah banyak kita dengar cerita-cerita para menteri Jokowi yang sulit untuk mengikuti langkah gesit Pak Jokowi. Awalnya semangat, tapi lama-lama keteteran juga. Gak kuat mengikuti kegiatan Pak Jokowi yang gercep kemana-mana ya. Terus gimana nanti dengan Pak Prabowo? Itu urusan fisik ya. Ya mungkin Pak Prabowo akan minum jamu dan makin rajin olahraga sebagai persiapan. Kita doakan agar Pak Prabowo sehat selalu ya. Sekarang kita fokus ke pertarungan politik antara Prabowo dan Jokowi, yang jadinya masih berlanjut. Ini pasti sudah disadari oleh Presiden Jokowi. Sudah dipikirkan sejak awal-awal Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi. Saya kira Pak Jokowi itu sudah punya rencana ya di pikiran beliau. Sudah mengantisipasi jika suatu saat nanti ambisi politik Prabowo kembali muncul di permukaan. Kubu Prabowo pasti tahu bahwa Presiden Jokowi pasti akan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Sedangkan menjelang akhir masa jabatannya, kekuatan politik Presiden Jokowi justru makin kuat. Bukannya jadi bebek lumpuh seperti yang sering digaungkan oleh Amin Rais. Justru Presiden Jokowi makin kuat dan makin mendapatkan dukungan dari rakyat, sehingga bakal berimbas pada capres yang didukung oleh Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, kekuatan besar Jokowi inilah yang diincar oleh Prabowo untuk dimanfaatkan buat ambisi Prabowo nyapres. Jadi kalau menurut analisa yang sekarang marak beredar, yang sudah saya paparkan di video sebelumnya ya, saat ini Prabowo sedang memanfaatkan dan sekaligus menghancurkan Jokowi. Reputasi dan prestasi Pak Jokowi dimanfaatkan, namun di lain pihak, citra Pak Jokowi juga berusaha dihancurkan. Ini menurut analisa yang kerap dikemukakan oleh para pendukung Pak Jokowi ya, dan saya setuju dengan analisa itu, sangat masuk akal ya. Jika dilihat dari apa yang sekarang ini terjadi, Prabowo nempelin Pak Jokowi terus. Pasang foto bersama Pak Jokowi di baliho, menampakkan diri seakan sedang belajar jadi presiden dari Pak Jokowi. Prabowo juga mendekati Gibran sampai beredarnya isu Gibran yang bakal jadi cawapres Prabowo. Padahal isu Gibran jadi cawapres itu kan bisa menambah tuduhan KKN yang kerap dilemparkan oleh lawan politik Presiden Jokowi hanya karena Gibran dan Bobi Nasution jadi wali kota. Itu semua bagian dari strategi politik Prabowo ya. Presiden Jokowi bukannya nggak tahu. Dalam video sebelumnya saya sudah memaparkan bagaimana Presiden Jokowi melemparkan sentilan-sentilan. Soal foto di baliho sampai pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemimpin penerus beliau itu harus bisa lari maraton. Prabowo yang merasa tersentil, terpancing untuk membalasnya dengan menambah 2 partai baru ke dalam
koalisi yang mengusung Prabowo Nyapres, yakni Golkar dan PAN. Di momen ini saya melihat bahwa Prabowo sedang terjerat dalam permainan yang dirancang oleh Pak Jokowi. Saking semangatnya pingin Nyapres, Prabowo sempat keceplosan menyebut minta izin untuk berkuasa. Bukannya minta izin atau restu rakyat buat Nyapres ya, tapi minta izin untuk berkuasa. Seolah-olah Prabowo sudah pasti menang dan jadi presiden di 2024. Begitu besar ambisinya, sampai tidak bisa lagi ditahan-tahan. Di sini sekalian terlihat ya, bahwa walaupun strategi politik kubu Prabowo itu canggih, namun ternyata strategi politik Pak Jokowi jauh lebih canggih. Karena Prabowo malah jadi terjebak dalam ambisinya sendiri. Lihat saja lokasi deklarasi dukungan Golkar dan PAN pada hari Minggu lalu itu ya, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Prabowo berpotensi melanggar aturan, karena di museum itu tidak boleh ada kegiatan terkait politik. Ada peraturan pemerintah yang mengatur itu ya. Ada juga pengakuan dari pegawai museum kepada kompas.com bahwa mereka tidak mengetahui bakal ada kegiatan partai politik pada hari Minggu itu. Gimana nih? Kok melanggar aturan ya? Kedua, selain keceplosan minta izin berkuasa, ternyata ada juga kata-kata Prabowo lainnya yang sama parahnya. Prabowo menyebut mereka tidak malu-malu mengatakan bahwa mereka, Prabowo dan 4 partai pengusungnya itu, adalah bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kita, bagian daripada tim Jokowi yang harus berani menyatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang. Demikian kata-kata Prabowo ya. Loh, kok seperti mengklaim prestasi Presiden Jokowi? Padahal yang kerja keras kan Pak Jokowi. Sementara Prabowo sendiri sebagai anak buah Presiden Jokowi, apakah sudah beres kerjaannya? Prestasinya apa? Dikasih tugas mengelola food estate, hasilnya gagal. 15 triliun rupiah terbuang. Masih ada pula polemik pembelian pesawat bekas yang berlawanan dengan pesan Presiden Jokowi. Jadi atas dasar apa kok Prabowo bisa mengaku-ngaku keberhasilan Pak Jokowi itu sebagai keberhasilan dia? Itu memang bagian dari strategi Prabowo, memanfaatkan prestasi Presiden Jokowi untuk mendapatkan dukungan para pemilih. Belum lagi ada relawan-relawan Jokowi yang ngakunya tegak lurus sama Pak Jokowi, tapi malah mendukung Prabowo. Hal ini terus digaungkan ya, seakan-akan dukungan itu merupakan arahan dari Pak Jokowi sendiri. Padahal kan enggak. Bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam koalisi Prabowo juga diaku-aku mendapat izin atau restu dari Pak Jokowi. Ini yang kemudian dibantah sendiri oleh Presiden Jokowi ya. Ini ya canggihnya permainan politik Pak Jokowi. Prabowo jadi kurang waspada, terbawa ambisinya sendiri, jadi keceplosan dan blunder, mengklaim prestasi Presiden Jokowi sebagai prestasi dia sendiri. Sampai lokasi deklarasi partai pun jadi blunder, berpotensi melanggar peraturan. Gak perlu dipaksa-paksa, Prabowo akhirnya membuka kedoknya sendiri. Ajang perang pun terbuka. Ini bisa kita lihat dari PDIP yang mulai blak-blakan menyerang Prabowo lewat kegagalan proyek food estate yang disebut PDIP sebagai kejahatan lingkungan karena ada penebangan hutan, proyeknya mangkrak dan ada dugaan disalahgunakan. Ini bukan serangan berdasarkan hoaks ya, namun merupakan fakta apa adanya di lapangan. Prabowo mau bilang apa coba? Dan yang paling menarik dari permainan politik Presiden Jokowi ini adalah bahwa Prabowo justru makin menunjukkan betapa besarnya kekuatan politik seorang Jokowi. Bahwa Pilpres 2024 itu bakal terpusat pada sosok Jokowi. Siapapun capres dan cawapresnya, apapun partainya, publik justru akan fokus pada Presiden Jokowi. Siapapun yang didukung Pak Jokowi, maka potensi kemenangannya akan sangat besar. Jadi, kita tegak lurus sama Pak Jokowi saja. Begitulah yang bablas-bablas. Kura-kura memang juara.